Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Nur Hidayat, PM 20070510037. Di sini saya akan menjelaskan program saya untuk ujian akhir semester mata kuliah struktur data dan algoritma. Program saya menggunakan Q dengan judul program antrian bank. Nah, pada program saya ini user bisa berperan sebagai nasabah dan juga petugas teller. Pada nasabah, kita dapat memasukkan antrian dan melihat daftar antrian. Nah, pada menu petugas teller, kita terlebih dahulu login dengan nama dan password. Jika berhasil login, kita masuk ke menu teller. Nah, di menu teller, kita dapat memanggil antrian dan juga melihat daftar antrian dan juga bisa mereset antrian. Dan langsung saya akan menjelaskan programnya. Di sini pertama saya menggunakan reader include yourstream di sini untuk memproses input output pada program saya. Kemudian saya menggunakan reader include conio.h di sini untuk memproses catch pada program saya. Kemudian ada define max 30. Ini maksudnya adalah maksimum nilai array pada antriannya. Kemudian sini ada UDT struct menggunakan struct dengan nama antrian dengan mendeklarasikan integer depan, belakang, dan juga data dengan maksimum data array yang telah didefinisikan di atas ini di dalam sini. Kemudian sini ada bank, sini apa yang adalah variabel dari nama struct antrian. Nah, jadi jika kita ingin menuliskan variabel yang ada dalam struct ini, kita awali dengan bank. Jadi contohnya ada ini bank dot belakang. Jadi kita setiap menulis variabel yang ada dalam struct diawali dengan bank. Kemudian sini ada integer penuh. Jadi untuk memeriksa antriannya itu penuh dengan mengembalikan perbandingan belakang sama dengan max. Kemudian sini ada fungsi kosong untuk memeriksa antriannya itu kosong dengan mengembalikan belakang sama dengan mengembalikan perbandingan belakang sama dengan min 1. Kemudian sini ada prosedur void reset. Nah, di sini untuk membersihkan atau mereset seluruh daftar antrian dengan perbandingan depan sama dengan belakang sama dengan min 1. Nah, dengan output keluaran antriannya clear. Kemudian ada prosedur tampil. Nah, prosedur tampil ini saya gunakan untuk menampilkan seluruh daftar antrian. Dengan pertama ini dengan memeriksa antriannya itu kosong atau tidak. Jika antriannya kosong, maka akan output keluarannya antriannya kosong. Jika tidak kosong, jika ada daftar antrian, maka akan menampilkan daftar antrian dengan menggunakan perulangan for. Kemudian ada prosedur void enqueue sini untuk masukkan daftar antrian dengan memeriksa ini daftar antriannya penuh atau tidak. Jika penuh, maka kita tidak dapat menambahkan antrian karena antriannya penuh. Dengan output keluaran antrian penuh. Jika antriannya tidak penuh, maka kita akan menginputkan nomor antrian dan kemudian ada output kode antrian dengan memanggil yang kita inputkan, kemudian masukkan antrian dengan penambahan belakang setiap kita masukkan daftar antrian. Kemudian di sini ada prosedur void deki. Sama seperti tadi kita memeriksa dulu. Kalau tadi memeriksa penuh, sini kita memeriksa kosong, antrian itu kosong atau tidak. Jika antriannya kosong, maka output keluaran antrian kosong, antrian masih kosong. Kemudian jika antriannya ada, maka akan memanggil antrian depan,
maksudnya depan ini kita acaranya pertama kita masukkan dengan secara berurut dari pertama, kedua, dan seterusnya, karena pada queue itu sistemnya adalah data yang kita masukkan pertama itu data yang keluar pertama dengan pengurangan di belakangnya, jadi maju-maju terus. Kemudian kita di sini ada prosedur void login. Nah, prosedur void login ini saya gunakan untuk sebelum masuk ke menu teller. Kita masuk sebagai petugas teller, sini masukkan nama dan juga password. Nah, di sini nama dan passwordnya sini saya tetapkan. Sini ada namanya Taufik dan passwordnya 111. Nah, jika namanya Taufik kemudian passwordnya 111, maka login berhasil. Nah, jika namanya Taufik tapi passwordnya tidak memenuhi, maka output keluaran password Anda salah. Jika passwordnya kita memenuhi tapi namanya tidak memenuhi, maka output keluarannya username Anda salah. Jika keduanya tidak memenuhi, username maupun nama, maka outputnya keluarannya itu adalah username dan password Anda salah. Kemudian sini ada prosedur nasabah, void nasabah. Sini ada berisi menu nasabah dengan perulangan do, mengintegerkan integer pilih. Sini ada pilihan 1, 2, 3. 1 memasukkan data antrian, 2 daftar antrian, 3 keluar. Nah, kita diminta menginputkan pilihan. Di sini ada percabangan tweet cache. Nah, jika pilih ini yang kita inputkan itu 1, maka kita akan memanggil prosedur enqueue. Jika kita pilih itu yang kita inputkan 2, maka kita memanggil prosedur tampil. Jika 3 itu sudah keluar, maka akan keluar output terima kasih. Nah, ini mengulang itu jika pilih itu negasi sama dengan 3. Ini maksudnya jika pilih yang kita inputkan itu tidak memenuhi dari ketiga ini, 1, 2, 3 ini tidak memenuhi, maka akan mengulang dari do. Kamu lagi dan kita menginputkan pilihan lagi. Terus kemudian sini ada prosedur void teller dengan mendeklarasikan pilihan. Nah, ini sebelum masuk ke menu teller, sini saya memanggil prosedur login yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Nah, jika kita berhasil login, kita akan masuk ke menu teller. Ini ada perulangan 2 juga sama seperti tadi. Ini ada output keluarannya. Sini ada pilihan 1, 2, 3, 4. 1 melihat antrian, 2 melihat data antrian, 3 melihat antrian, dan 4 keluar. Nah, sini kita menginputkan pilihan. Jika pilihan yang kita inputkan itu 1, kita memanggil prosedur. Saya memanggil prosedur prequeue. Kemudian jika pilihan yang diinputkan itu 2, maka akan memanggil prosedur tampil. Jika pilihan yang diinputkan itu 3, maka akan memanggil prosedur reset. Jika 4 keluar, maka akan keluar output terima kasih. Mengulang itu jika pilihan kita inputkan itu tidak memenuhi negasi atau tidak memenuhi dari keempat ini, maka akan mengulang dari do. Kemudian saya ada inment, fungsi utamanya sudah saya mendeklarasikan ide menu sama menggunakan perulangan do. Ini ada tampilan menu utamanya, output tampilan menu utamanya. Di sini ada pilihan 1, 2, 3. 1 yang nasabah, 2 teller, 3 keluar program. Di sini kita menginputkan tampilan menunya. Nah, jika menu yang kita inputkan itu 1, maka kita memanggil prosedur nasabah. Dan jika yang diinputkan itu 2, maka memanggil
pas blue teller. Jika 3 maka memposisikan layar dan keluaran output terima kasih. Dan jika menu yang kita inputkan itu negasi sama dengan 3 atau tidak memenuhi dari ketiga ini, maka akan mengulang dari blue. Dan kemudian langsung saya compile saja. Nah, ini ada menu tampilan utamanya. Ini kita akan masuk ke menu nasabah dulu. Satu untuk ke menu nasabah. Nah, di menu nasabah ini ada 3 pilihan: masukkan data antrian, daftar antrian, dan keluar. Sini kita akan masukkan data antrian dulu, 1. Kemudian masukkan nomor antrian, masukkan 1 dulu. Kemudian kita masukkan lagi 2, nomor antrian 2. Masukkan lagi nomor antrian 3. Masukkan lagi nomor antrian 4. Masukkan lagi nomor antrian 5. Kita masukkan lagi nomor antrian 6. Kita masukkan lagi nomor antrian 7, nomor antrian 8. Seperti itu aja dulu. Kemudian kita melihat daftar antrian dengan nomor 2. Di sini ada daftar nomor antrian dari 1 sampai 8 urutan dari yang pertama kali dimasukkan sampai yang terakhir kali dimasukkan. Kemudian kita keluar dari menu nasabah 3. Nah, kemudian kita masuk ke menu teller, klikkan 2 untuk masuk ke menu teller. Nah, ini kita login dulu sebagai petugas tellernya. Kita nama tadi kita tetapkan Taufik, tetapkan 111. Oke, sini login berhasil. Kita enter saja, akan masuk ke menu teller. Nah, di menu teller ini kita akan lihat daftar antrian terlebih dahulu. Nah, di sini ada masih sama seperti tadi daftar antriannya karena belum ada kita panggil. Kemudian kita panggil dengan menginputkan 1, kita panggil, kemudian antrian nomor 1 silahkan masuk. Kenapa antrian nomor 1 duluan? Karena nomor 1 itu yang masuk duluan, jadi dia yang keluar duluan. Kemudian kita panggil lagi. Nah, antrian nomor 2 silahkan masuk. Nah, panggil lagi antrian 3. Jadi ketika kita melihat data antrian, maka sisa 4, 5, 6, 7, 8. Dan untuk menginputkan 3 untuk mereset antrian. Ini antrian clear. Jika antriannya sudah clear, kalau kita mau lihat data antriannya lagi, maka antriannya kosong, tidak ada antrian karena sudah kita reset. Nah, kemudian sudah ada 4 untuk keluar dari menu teller. Kemudian sini ada 3 untuk keluar program. Kasih. Ya, kira-kira segitu saja penjelasan dari program saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.